Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Buat yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang di channel YK Story. Ini adalah channel yang saat ini konten terbanyaknya adalah seputar pembahasan dunia lovebird. Sudah banyak di sini konten yang membahas secara detail tentang basic rawatan harian sampai dengan settingan lomba, yang saya ulas dengan cara yang masuk logika. Insya Allah aman untuk diterapkan di lovebird gacuanmu. Yap, sesuai yang terlihat di judul video ya, saya akan sharing tentang pengaruh performa lovebird dewasa jika lovebird itu tuh sering kawin. Apakah nantinya makin jos atau malah sebaliknya? Nah, sebagai gambaran saya akan share untuk lovebird baik jantan maupun betina, dan nanti juga akan saya berikan tips dan trik agar performanya itu tetap terjaga jika lovebird kita tuh sering kawin dalam perawatannya selama ini. Jadi pastikan nonton sampai akhir dan jangan di skip-skip biar nggak gagal paham. Mari kita mulai sharingnya. Nah, setelah beberapa video yang kemarin-kemarin kita bahas soal lovebird single terus, sekarang gantian kita akan bahas tentang lovebird yang udah disetting berpasangan ya. Karena di kolom komentar itu tiap harinya banyak yang bertanya tentang kondisi lovebird yang sudah berpasangan dan mereka ini rajin kawin. Sebelum kita bahas ke plus dan minusnya, pertama yang akan saya share adalah penyebab lovebird itu jadi rajin kawin itu kenapa. Karena ini perlu kita pahami dulu biar kita bisa kondisikan nantinya lovebird gacuan kita tuh perlu untuk kawin atau enggak. Untuk faktor penentu lovebird kawin itu ada banyak ya. Nah, yang pertama adalah tentu saja tingkat birahi itu naik. Untuk birahi ini bisa dipicu karena faktor internal yaitu pola makan dan pola perawatan, ataupun faktor eksternal yaitu pengaruh dari lovebird lain. Ini bisa dari melihat atau mendengar suaranya. Lalu yang kedua adalah stok makanan yang melimpah. Di alam liar sudah menjadi insting alami tiap binatang bahwa di mana ada stok makanan melimpah, disitulah tempat terbaik untuk berkembang biak. Karena ini menyangkut masalah kelangsungan hidup anaknya nanti. Gak mungkin juga kan asal kawin aja sedangkan di tempat itu nggak ada sumber makanan yang memadai. Bisa repot nanti kalau anaknya itu nggak makan apa-apa. Baik, yang ketiga adalah adanya tempat yang menurut dia itu aman dan mendukung untuk berlindung dari pengaruh eksternal. Ini bisa juga disebut tempat untuk membuat sarang ya. Kalau di kita ya biasa kita memberi glodok, dan kalau di alam liar biasanya itu di lubang-lubang pohon. Nah, dari tiga faktor ini cukup untuk membuat lovebird kita itu akan sering kawin. Jadi kita ulang ya, yang pertama itu birahi naik, lalu stok makanan melimpah, dan yang terakhir adalah adanya tempat bersarang. Jika dalam settingan kalian selama ini mendukung untuk terdapat tiga faktor itu, maka bisa dipastikan kalian akan sering melihat lovebird kalian itu kawin. Lalu bagaimana nih jika tiga faktor itu nggak lengkap? Apakah tetap akan terjadi perkawinan? Ada yang akan tetap terjadi perkawinan, ada juga yang tidak akan terjadi. Nah, faktor apa yang biasanya membuat lovebird menjadi jarang kawin? Faktor terbesar pertama ada di faktor birahi dulu. Meskipun stok pakan melimpah dan ada tempat bersarang, namun birahi nggak ada, tentu saja kedua lovebird itu nggak akan kawin. Lalu yang kedua adalah tempat bersarang. Baru yang terakhir nanti masalah pakan melimpah. Jadi glodok itu cukup berperan besar untuk membuat lovebird jadi punya hasrat untuk kawin. Karena selain sebagai tempat untuk berlindung, glodok juga berpengaruh untuk membuat lovebird itu saling membangun kecocokan dengan pasangannya nantinya. Nah, sekarang kita udah tahu ya untuk membuat lovebird jadi punya hasrat untuk kawin itu harus gimana. Dan biar nggak rajin kawin, apa yang harus diutak-atik itu kita juga udah paham. Lalu selanjutnya kita ke pembahasan plus dan minusnya lovebird sering kawin. Sebenarnya setelah lovebird kawin itu akan ada penurunan tingkat stres dari lovebird gacuan kita. Nah, jadi dari situ buat teman-teman yang punya masalah lovebird stres, salah satu alternatif untuk pemulihannya itu bisa dikawinkan. Hanya saja selama ini yang saya amati untuk lovebird yang nggak seharusnya atau belum waktunya dikawinkan itu malah kayak settingannya itu keriset dari awal. Artinya adalah meskipun tingkat stres menurun, tapi banyak kasus lovebird menjadi drop performanya setelah diberi pasangan dan bahkan dia kawin. Dan kita harus setting ulang lagi untuk pemulihan performanya. Tapi ya ini lebih mending lah menurut saya daripada jika kita memulihkan lovebird stres itu biasanya lebih memakan waktu. Nah, pada lovebird jantan yang sering kawin itu umumnya aman-aman aja, dan jika timing pemberian pasangan dan masa kawinnya udah bener, maka malah akan ada peningkatan performa yang cukup drastis. Nah, pasangan ini juga yang biasanya akan menjadi pengunci performa lovebird menjadi lebih stabil di gantangan nantinya. Oh ya, sudah pernah saya bahas di video saya yang lainnya ya.
bahwa jangan terburu-buru untuk memberikan pasangan pada lovebird kalau nggak ingin performanya itu keriset dari awal lagi nantinya. Saya sertakan link videonya di deskripsi, silahkan nanti dicek. Nah, kalau betina gimana nih? Jika tidak terjadi pembuahan sih aman-aman aja, sama seperti jantan akan ada peningkatan performa karena tingkat stresnya itu menurun. Itu juga kenapa banyak orang memilih memberikan lovebird gacuan betina itu pasangan lovebird yang lebih muda atau lovebird PAUD, atau bisa juga memberikan pasangan lovebird gestang. Nah, pemberian pasangan itu bermaksud untuk memperkecil terjadinya proses pembuahan. Karena kalau sampai lovebird betina itu gembol telur, banyak kasus lovebird akan menurun performanya. Dan kalau selama gembol telur itu perawatannya nggak cocok, umumnya akan muncul emosi yang merusak. Ini bisa galak, bisa juga banyak gigitin objek dalam sangkar. Nah, dari semua itu sebaiknya kita harus perhatikan ya. Jika sekiranya lovebird belum terlalu cocok dalam hal performa, baiknya jangan dikawinkan dulu. Kecuali memang untuk tujuan ternak itu bebas aja silahkan. Intinya untuk settingan kawin itu kita harus memperhatikan 3 faktor yang sudah kita bahas di awal tadi. Jadi berbekal dari faktor-faktor itu bisa kita atur nih kapan saatnya kawin, dan bagaimana biar lovebird itu nggak sering kawin. Oke, saya rasa sekian dulu videonya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir ya. Mari bantu saya mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dengan cara subscribe dan aktifkan icon loncengnya. Dengan begitu kalian akan menjadi orang pertama yang saya kabarin ketika ada video baru di channel ini. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya jika sekiranya video ini bermanfaat. Akhir kata, tetap rawat lovebird kalian dengan baik. Jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres, bukan menambah stres yang baru. Saya Widhi M Prium pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.